Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanul Ahmad Fauzan, NRP 51 dari TP3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 1, pompa dan kompresor, latihan dan pendalaman. Deskripsi kasus. Kasus yang saya pakai yaitu suplai air bersih pada gedung pabrik perakitan PT ADM atau Astra Daihatsu Motor menggunakan sistem pemipaan dan pompa air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan kenyataan di lapangan, tidak diketemukan data-data sekunder pendukung spesifikasi pompanya. Analisa dilakukan guna mengetahui apakah kapasitas pompa sesuai dengan sistem pemipaan yang terpasang di gedung. Sistem pemipaan yang dihitung adalah sistem pemipaan dari tangki air di dasar lantai menuju ke tangki air yang ada di atas gedung. Kita langsung next. Kasus sistem pemompa didapatkan yaitu reservoir hisapnya berupa tangki atau sumur bawah tanah. Reservoir buangnya berupa tangki, tipe fluidanya berupa air, lalu spesifikasi debit yang diinginkan sebesar 601,2 meter kubik per jam. Kita next. Di sini ada rute sistem pemompaan dan basic design elevasi. Lalu diperoleh panjang pipa dari surface to pump hose sepanjang 19,5 meter. Selanjutnya yaitu panjang pipa dari pump hose to temporary reservoir sepanjang 316,2 meter. Terus beda elevasi dari surface to pump hose sebesar 10 meter. Beda elevasi dari pump hose to temporary reservoir sebesar 19,5 meter. Lalu di sini ada penentuan major loss koefisien. Didapatkan dari data panjang pipa dan elevasi tersebut. Major loss koefisiennya sebesar 24,12. Lalu penentuan minor loss koefisiennya sebesar 5,73. Lalu ada total loss koefisien dan head loss. Head loss-nya sebesar 42,83 meter dan total loss koefisiennya sebesar 29,85. Lalu ada penentuan kebutuhan head system. Head system pompa yang dibutuhkan yaitu 73,18 meter. Proses pemilihan pompa. Di sini ada diagram untuk menentukan ukuran casing pompa. Dari diagram tersebut diperoleh tipe casing 4NA5335 dengan ukuran pipa section dengan diameter 250 mm dan pipa diset dengan diameter 200 mm. Didapatkan tipe pompanya yaitu Ebara FS4NA5335. Selanjutnya ada penentuan titik operasi head versus debit yang diinginkan dan diameter impeller. Penentuan daya pompa dan penentuan efisiensi pompa. Didapatkan yaitu diameter impellernya sebesar 542 mm, daya pompanya 200 kW, dan efisiensinya sebesar 75%. Lalu ini jelaskan apakah titik operasi berada pada BEP. Sesuai dengan namanya, kavitasi ini terjadi pada bagian discharge pompa. Hal ini bisa terjadi ketika tekanan discharge pompa yang terlalu tinggi. Namun ada restriksi yang besar pada discharge pompa yang menghalangi aliran keluar pompa. Secara normal, hal ini terjadi ketika kita menjalankan pompa yang berada pada posisi kurang dari 10% dari titik efisiensi terbaiknya atau best efficiency point, atau lebih dikenal dengan BEP. BEP biasanya digunakan untuk menjalankan sebuah titik di mana pompa sentrifugal beroperasi pada titik efisiensi paling tinggi, yaitu ketika kehilangan energi akibat transfer energi dari penggerak utama, yakni motor ke sistem fluida paling kecil, sehingga secara fisik fluida yang ditransfer memiliki karakter alir yang bagus dan pompa berjalan dengan optimal. Berdasarkan kurva di atas,
Titik operasi berada pada efisiensi 75%. Dengan demikian, titik operasi letaknya sangat dekat dengan BEP yang berada pada efisiensi 82%. Selanjutnya di sini ada pengecekan kecukupan NPSH. Penentuan NPSH available yaitu sebesar 17,53 meter. Selanjutnya ada penentuan NPSH required. NPSH requirednya sebesar 3 meter. Pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu NPSH-A lebih besar atau sama dengan NPSH-R, di mana NPSH adalah net positive suction head atau head positif di sisi suction pompa. Lalu NPSH-A adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem. Lalu ada NPSH-R adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. Lalu NPSH ditentukan dari sistem perpipaan, sedangkan NPSH-R diperoleh melalui pengujian pompa dan nilainya biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah aman dari kavitasi dan memenuhi syarat NPSH, di mana NPSH-A sama dengan 17,53 meter lebih besar daripada NPSH-R sama dengan 3 meter. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.